Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, yang puasa juga puasanya lancar. Saya Kak Rose menemani hari Anda di acara Rumpi No Secret 2. Ditemani oleh Daniel di pojok kanan dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama ini ada Una. Apa kabar Una? Baik, Una ini kemarin baru aja tuh wawancaranya seliuran di mana-mana. Kita baru tahu bahwa Una ini adalah mantan pacarnya Virgon. Dan bahkan dikasih kabar juga duluan ya kamu ya, dimintain izin kalau Virgon mau nikah. Benar. Ini berkaitan dengan berita yang mau kita bahas hari ini. Hal-hal yang ramai di luar sana menarik perhatian dan komentar netizen. Baik itu tuh hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia nyata yang diposting di dunia maya ya. Kan kemarin udah ke-spill tuh bahwa hari Kamis itu adalah hari pernikahannya Virgon ya. Tapi ternyata di hari Kamis itu juga terjadi sesuatu, yaitu Mawa menggugat cerai Insanul secara resmi ini. Wardatina Mawa resmi gugat cerai Insanul Fahmi di PA Medan. Kemarin juga banget gitu ya, bareng. Jadi kalau kita lihat postingannya Mawa, sempat dia di bandara gitu ya, di Kuala Namu, dia bilang gini, dia pokoknya posting ada foto anaknya, dia bilang makasih ya nak, udah sabar nunggu Uma sampai pulang. Alhamdulillah urusan Uma di Medan demi ketenangan kita nantinya sudah selesai nak. Semoga setelah ini kita bisa lebih tenang dan bahagia ya nak. Uma sayang Afnan gitu. Kenapa ini jadi kayak barengan banget ya? Apa sih? Apa? Kok barengan banget gitu ya? Coba ya karena kan Virgon mantannya Inara. Mawa mau jadi mantannya Insanul. Insanul kemarin dikabarkan nikah resmi, nikah siri sama Inara gitu kan. Jadi kayaknya harinya sama banget gitu nih. Oke, langsung kita menuju ke postingannya kompilasi foto-foto pernikahannya Virgon. Ini di pernikahannya ya. Aku juga ini sih salah fokus sama rambutnya ya pengantin wanita ya. Gak, ini rambutnya istrinya Virgon ya sama rambutnya Una kok warnanya kurang lebih mirip ya. Ke orange, kuning ke orange, ini lagi tren warna rambut 2026 atau gimana? Terus ini juga serba-serbi pernikahan Virgon ini yang menarik adalah Mami Eva datang sama siapa? Coba kita lihat. Aduh, laki-laki siapa dia ini? Ini cowok baru lagi ya? Kayaknya Kak. Kita belum pernah tahu ya, belum pernah tanya nih. Aku sempat baca tuh kayaknya Mama Eva sempat diwawancara, katanya Mami Eva sendiri soal rencana pernikahan Virgon ini juga kayaknya tahu-taunya belakangan-belakangan gitu ya. Nah ini juga kita mau perlihatkan di video yang sudah dibagikan juga oleh Virgon pada saat tukar cincin. Jadi pernikahannya itu kemarin, kan masih bulan puasa ya, di jam 4 sore. Nunggu buka banget ya. Tapi kalau lihat video itu tadi ada komentarnya kayak udah buka puasa kok itu ya. Gimana sih? Oh belum buka. Tapi udah resmi kan nikahnya ya. Terus hari ini juga ya kalau kita lihat Instagramnya Virgon itu juga ada nih postingan Lindi nih tuh menunjukkan cincin pernikahan. Terus habis gitu juga ada kebersamaannya Lindi sama anak-anak ya, anak-anaknya Virgon. Itu semua anak-anaknya lah. Komentar netizen coba kita baca. Yang berikut ini. Oh wow, menyala rambut katanya gitu. Yang berikut, aku gagal fokus sama nih, rambut lagi ya. Yang berikutnya, entah kenapa aku memikirkan perasaan Starla. Pasti campur aduk banyak hal yang terjadi dalam waktu yang berdekatan. Iya sih, betul juga. Bisa jadi ya. Oke, yang berikut. Semoga bisa jadi ibu sambung yang baik buat Starla dan adik-adiknya. Lanjut berikutnya. Yang kuat ya Lin, ada mertua dan juga 3 anak yang wajahnya mirip Inara katanya gitu. Yang berikutnya terus kenapa emang? Yang berikutnya udah ini aja ya. Iya, ada lagi komentar netizennya nggak ada ya. Nah, ada lagi kita sekarang menuju ke ini mantan pacarnya Virgon ini. Kenapa sih kita undang? Ya karena kemarin dia baru cerita sebelum nikah yang ini tuh. Kalau menurut Una, Virgon juga sempat berencana menikah sama Una, bahkan udah datang ke orang tuanya. Tapi tiba-tiba dibatalkan gitu kan. Dan kalau menurut Una juga, ini Lindi yang sekarang menikah sama Virgon itu adalah yang ada juga di dalam hubungan ketika kalian masih berhubungan pacaran itu. Nah kamu jadiannya setahun ya? Dari September ulang tahun Virgon, diputusinnya pas ulang tahun Virgon. Ya, oke, baik kok. Komplit udah. Kita lihat dulu profil Una berikut ini. Lupa nanya itu waktu pernikahan itu Inara ada komentar nggak atau ngucapin, hah? Ada nggak postingannya? Coba dicek dulu.
siapa tahu dia ngucapin selamat juga di sosial medianya gitu. Kalau kamu sendiri ini ngelihat momen pernikahannya Virgon dan itu apa yang kamu rasakan? Seneng pasti. Bohong. Iya seneng. Akhirnya dia bisa bahagia. Oke. Gitu. Tapi benar waktu dia mau nikah itu dia sempat ngomong ke kamu. Karena kamu putus September nih, dia sempat kasih tahu ke kamu. Iya dia izin. Dia izin? Iya dia bilang katanya aku izin ya awal tahun aku pengen nikah. Oh jadi setelah putus di bulan September itu kalian masih komunikasi? Masih, maksudnya masih ya udah baik-baik aja gitu. Karena Oke. kan pas putus itu dia ngomong kayak ya udah kita adik kakak aja gitu. Dia ngomongnya gitu, kita adik kakak aja. Gitu ya, Mak Jelep ya. Terus alasannya, kan katanya udah sama kamu juga hampir mau nikah. Iya, itu Itu juga. bulan apa? Itu pas di pertengahan pas pacaran kayaknya deh. Kan kamu jadi September tuh tahun lalu, tahun 2024. Pas Iya. pertengahannya itu dia tuh kayak ngomong udah ada rencana kamu April, nggak- Maret, April gitu. Iya kayak kamu nggak nikah sama aku gitu. Terus juga kebetulan di situ lagi ketemu sama mamaku juga kan, ada mamaku. Terus dia izin ke mamaku. Mm-mm. Terus kamu juga udah kenal sama anak-anaknya? Udah deket Deket? sama Starla udah. Emang kayak gitu, maksudnya gimana cara deketnya kamu sama anak-anak tuh gimana? Nggak tahu. Jadi waktu itu tuh posisinya aku lagi main ya di rumah Virgon. Terus anak-anak datang. Mm-mm. Terus tiba-tiba kayak ya udah nggak klop aja gitu. Kalau Starla ngomongnya bestie aku karena mungkin aku juga suka main game, dia juga suka main game kan. Jadinya kayak ya udah akhirnya kita Main deket. game bareng? Iya, main game bareng. Sering tuh ketemu? Nggak sering sih, cuman waktu itu pernah juga jalan-jalan ke mall waktu itu. Rame-rame ada Iya, Virgon nemenin juga? Starla. Namanya Nonton. Starla aja atau ada Virgonnya Ada juga? Virgon juga. Ada Virgonnya juga. Jadi beberapa kali pernah ketemu. Tapi iya. belum ada ngelamar resmi gitu, belum ada? Belum ada. Belum ada. Belum Jadi ada, tapi cuman udah tatap-tatapan sama keluargaku dan dia juga udah ngomong ke Kainara dan anak-anak. Dan anak-anak sama Kainara kayaknya setuju. oh gitu. Maksudnya kamu tahu dari mana kalau dia udah ngomong? Dia ngomong lagi ke aku udah Oh. izin katanya Oh, dia gitu. udah ngomong Aku udah bilang, izin. iya emang harus izin dulu aku bilang gitu. Terus waktu udah akhirnya putus sama kamu, Virgon ngomong lagi nggak ke orang tua kamu? Iya, Oh ngomong juga? ngomong, ngechat mama aku. Oh gitu. Jadi emang udah ini ya maksudnya. Iya. Tapi kamu sendiri waktu diputusin pasti sedih banget. Sedih, orang nangis. Maksudnya kayak ya kan kalau kata orang kan belum jodoh mungkin gitu kan, tapi menurut aku putusnya itu janggal aja gitu. Karena posisinya kan satu aku habis nge-surprisein dia ulang tahun. Dan tiba-tiba malamnya itu emang langsung diputusin. Aku kan jadi bertanya-tanya kayak kenapa gitu, apa salah aku? Aku coba untuk memperbaiki lagi sama dia, tapi dia tetap kekeh. Dia tetap bilang kayak ya aku pokoknya mau putus. Aku sampai ngomong apa perlu aku sujud di kaki kamu? Aku sampai ngomong kayak gitu. Terus kayak dia bilang ya aku nggak mau, pokoknya aku mau putus katanya gitu. Dan situ aku nggak tahu alasannya. Sebelumnya ada berantem atau apa gitu nggak? Enggak, bener-bener nggak ada. Kayak ya udah baik-baik aja. Paling kalau berantem sama dia pun ya berantemnya biasa, itu pun langsung baikan. Kalau ini kan emang bener-bener nggak ada. Oh, terus kenapa waktu itu kamu Pak sampai pengen memperbaiki lagi, pengen balikan itu kenapa? Karena aku ngerasa kayak ya kita nggak ada masalah apa-apa gitu. Lagi juga ya sayang aja, sangat disayangkan. Pas banget setahun kok ya diputusin kenapa gitu. Kenapa momennya harus begitu banget gitu ya? Oke, ini kalau kamu melihat lagi nih momen pernikahannya Virgon Manli, ini mau diputar lagi? Beda Kak. Oh beda lagi nih. Ini ada ijab kabul. Oh ijab kabulnya apa yang ya pada saat ini terjadi gitu, apa yang terlintas lah di benak kamu? Kita lihat yang berikut. Ya kayak tadi kamu bilang ya, kamu ikut ya berbahagia gitu, walaupun ya pasti sedih lah, Nggak sedih sih, lebih kayak sakit hati aja. sakit hati. Iya. Kenapa? Apa yang bikin kamu sakit hati? Pertama dia kan ngomongnya waktu itu membahas nikah kan sama aku. Aku nggak mau, maksudnya bukan iri atau gimana ya. Cuman kayak masih nggak nyangka aja. Kayak, Secepat itu? Iya. Dan apa ya? Alasannya waktu itu mutusin kamu tuh alasannya dia sempat ngomong apa? Nggak ada alasan, benar-benar nggak ada alasan. Dia benar-benar kayak udah mau putusin aku. Dia nggak bilang dia ketemu cewek lain, lebih cocok mau nikah gitu Nggak, nggak? sebenarnya aku juga sempat ada feeling kan ya, kayak nggak mungkin gitu. Ini nggak mungkin putusnya secara tiba-tiba tuh nggak mungkin, pasti ada hal lain. Tapi aku nggak mau seuzon di situ. Jadi kayak ya udahlah. Sampai akhirnya ya tiba-tiba aku ngelihat postingan kakaknya ya, bikin TikTok berdua sama Lindy. Lindy, oke. Di situ aku langsung
oh ada apa gitu. Oh ada apa? Nih selamat Indo Baru nih kalian dari, oh ini kakaknya, ya kan? Nah ini yang kamu bilang tadi ya, dia sempat bikin Iya, TikTok ini. bareng. Ini baru banget putus sama aku. Oh yang ini? Iya. Ini baru banget Baru putus? banget putus. Dan di sini pun kakaknya ngomong ke aku, Una tadi aku ketemu Lindy loh gitu. Terus aku bilang, oh iya kak, iya tapi dia kayak katanya mau main aja gitu. Enggak, oh aku bilang, ya udah nggak apa-apa, aku bilang gitu. Terus akhirnya sampai begini. Sampai ada di Iya. acara pernikahan itu ya? Oke. Enggak, kamu sendiri kalau kakaknya bilang, Una tadi aku ketemu Lindy loh, berarti kamu sendiri juga kenal sama Lindy? Iya, jadi tuh gini, pas aku sama Virgon masih pacaran, aku kan waktu itu sering nemenin dia manggung ya. Waktu itu aku nemenin dia manggung di salah satu klub, dia ngomong sama aku pengen ngajak temennya. Aku tanya siapa, kata dia Lindy. Ya akhirnya yaudah Lindy datang, ketemulah sama aku kan, kita ngobrol-ngobrol. Di situ aku nggak tahu kalau ternyata mereka berdua tuh, ya udah ada hubungan juga ternyata. Kamu menduga ada hubungan atau ternyata emang ada hubungan? Kayaknya ternyata ada hubungan, soalnya Kayaknya. pas dari klub ini ke base selang seminggu aku apa sih kayak ketahuan gitu Oh kamu tahu ada apa? Ada chat? dari chat ya. Soalnya kan waktu pacaran sama Virgon aku udah bilang sama dia nggak ada privacy di antara kita. Jadi posisinya kayak aku nggak sengaja lagi buka-buka HP-nya pengen ngirim foto-foto aku sama dia ke WhatsApp aku. Terus aku ngeliat ada pesan terkunci. Pesan terkunci? Pas dibuka isinya Lindy Fitriana. Oh gitu. Dan itu kamu lihat bahwa hubungannya udah apa? Ya, Iya, ada kata-kata sayang gitu-gitu. kangen sih, kangen sama kenapa nggak bilang kalau udah ada pasangan. Masa aku kayak kenapa nggak bilang gitu. Sakit hati, katanya Lindy sakit hati. Terus kamu tanya sama Virgon waktu itu? Iya. Terus? Aku bilang ini apa? Aku bilang gitu kan. Tapi aku nanyanya juga nggak yang gimana-gimana. Terus dia diem. Dia diem. Dia ngomong kayak enggak kok gitu. Kayak menginikan suasana lah. Terus udah gitu aku bilang nggak apa-apa, jujur aja. Ini kenapa gitu? Kamu kenapa kok ditaruhnya di pesan terkunci? Terus dia bilang minta maaf, aku nggak bakal gitu lagi. Ya udah aku maafin. Pokoknya setiap dia kayak gitu ya aku maafin terus. Setiap dia kayak gitu kamu maafin terus? Berarti sering? Sebelum ini juga ada, tapi itu nggak usah lah, nggak apa-apa. Enggak, tapi waktu kejadian ini yang kamu tahu dia ada siapa itu sesudah dia ngomong mau nikah atau sebelum dia ngomong mau nikah sama kamu? Apa yang pas Yang kamu ketemu chat itu terjadinya sesudah dia ngomong ngajak menikah sama kamu atau sebelum? Sebelum. Oh, jadi kamu ketahuan dulu nih, kamu tahu dulu kayaknya dia ada dekat lagi sama siapa. Nah dari situ baru dia ngajak kayak, kamu nikah. Iya, dia bilang kayak aku pengen serius deh, aku udah capek main-main, aku nggak mau lagi. Pokoknya ya udah nggak mau karena udah tua gitu kan. Gitu pokoknya. Terus udah gitu ya udah aku bilang, awalnya aku sempat ragu juga, aku juga takut gitu, takut hal yang dirasakan Kak Inara juga aku rasain gitu. Karena kan pas pacaran juga aku udah ngerasain, aku jadi mikir 2 kali, tapi dia ngeyakinin aku. Ya udah, pas aku udah bilang iya, dia malah nggak jadiin. Gitu, itu yang bikin kamu sakit hati ya. Kalau masalah jodoh kan urusan Iya, yang di atas. jadi bukan masalah jodoh nggak jodoh, ini masalah perlakuannya kenapa gitu. Oke. Ini ada video apa tadi yang mau ditunjukin? Wawancara. Mau ditunjukin ya, kita lihat ya, kamu sempat diwawancara. Apa yang membuat kamu akhirnya mau tuh diwawancara? Kan sebelum-sebelumnya kan kamu nggak publish lah gitu ya. Kan? Coba kita lihat yang berikut. Terus kamu katanya juga masuk dalam close friend-nya dia. Close friend-nya Virgon atau Lindy? Virgon. Apa ada? Masalahnya sebelumnya dia nggak pernah bikin close friend. Tiba-tiba. Dia bikin close friend terus kamu dimasukin gitu? Tiba-tiba banget. Soalnya Kapan tuh kejadiannya? kapan, bulan apanya aku lupa deh, tapi sesudah kalian putus? Sesudah, pokoknya itu sesudah. Kan awalnya aku masih menduga-duga kan, aku mikirnya kayak enggak, kayaknya cuma main doang gitu. Ternyata benar. Apa yang kamu lihat di close friend itu kalau boleh? Aku cuman ngelihat dia pasang status sama Lindy sama anak-anaknya, terus captionnya nanti kita ke honeymoon ke Eropa ya, tunggu kamu habis lahiran. Oh, nanti tunggu honeymoon ke Eropa, tunggu kamu habis lahiran. Iya, pokoknya itu sebelum nikah, kayak nanti kita honeymoonnya ke Eropa sebelum kamu habis lahiran. Oh, itu. Aku bingung kan. Jadi kamu baca itu tuh apa yang kamu kaget? Baru putus September nih, Iya. gitu ya?
kaget banget. Aku sempet nanya, tapi aku nanyanya ke siapa ya waktu itu? Antara ke kakaknya apa ke pembantunya gitu. Karena kan aku lumayan dekat juga kan. Terus ya iya katanya iya gitu. Iya, benar memang apa? Benar mau nikah sama itu atau benar mau nunggu lahiran? Bener mau nunggu lahir. Tapi itu yang mungkin membuat kamu sakit hati ya? Iya, soalnya bulan perutnya dia yang sekarang sama bulan aku putus. Itu kayak di Cepetan. kamu duga kayaknya sebelum kamu putus pun masih ada hubungan tuh mereka berdua gitu ya? Iya, Pak. Ada. Jadi kamu sakit hatinya karena Dari kamu ngerasa Agustus disakitin pada saat kamu masih berkomitmen menjalani hubungan sama Virgon. Tapi sampai sekarang dia nggak ada etikat kayak aku minta maaf ya aku apa atau nggak jelasin tuh nggak ada sama sekali. Kamu masih perlu itu? Masih perlu itu. Aku cuma pengen ya udah dia ngomong gitu kayak maaf ya aku gini-gini, kan enak kan kalau misalkan dia ngomong kayak gitu. Ini nggak ada sama sekali. Aku malah diblokir. Kapan kamu diblokir? Pas setelah aku wawancara kayaknya deh. Setelah kamu wawancara kamu diblokir? Setelah aku speak up, aku diblokir. Sosial media aku diblokir dan kakaknya nyindir aku. Padahal pun kakaknya tahu semua ceritanya, aku cerita juga. Nih ya kan kamu merepost itu ya, postingan TikTok itu gini kan. Ini punya teman baru TikTok kan, gemes ya kan, kamu ngucapinnya guys bahagia selalu ya. Terus kamu habis itu kamu posting lagi tulisan kenapa gitu, sengaja. Kenapa? Nggak apa-apa, biar ada yang ngadu aja ke dia. Kan dia kan ngeblokir aku kan. Oh biar, gitu. karena kan aku juga follow-followan sama teman-temannya. Jadi Teman-temannya siapa nih? teman-temannya Virgon. Jadi kayak udah sengaja aja. Sengaja. Sebenarnya kamu yang ingin sampaikan habis itu kan kamu posting lagi tuh. Kan kayaknya Virgon kemarin posting apa sih? Terus kamu ternyata di cerita orang lain gue seberbahaya itu, wak gitu, kita menduga gitu, itu ada kaitannya dengan Emang berbahaya kayak. Menurut kamu emang berbahaya? Bahayanya? Bahaya banget. Bahaya banget. Terus kamu ada balas postingannya dia nih, postingannya Una, bunyinya coba kita lihat. Siapa? Kamu kan kamu seperti semua ada caranya gitu yang kamu bilang. Itu postingan dia bukan sih? Bukan. Bukan. Kamu nge-repost ya? Nge-repost apa? Yang mana ya? Kamu ngerespon nggak ini? Kamu nggak respon? Enggak, cuman aku waktu itu pernah bikin SG kayak aku juga punya salah, tapi aku berani minta maaf, nggak kayak kamu gitu. Oh, jadi yang menjadi ganjalan kamu adalah ketika kamu diputusin kan nggak dikasih alasan tuh, cuman aku mau putus aja. Iya, sebenarnya pun di sini aku nggak menyalahkan dia 100%, karena kan aku juga punya kesalahan dong selama di hubungan ini. Tapi kenapa harus aku gitu loh, maksudnya kayak gitu deh. Kenapa harus aku apa? Ya kenapa harus aku yang digituin gitu. Padahal harus kamu yang digituin. Padahal aku udah baik gitu. Aku jadi ngerasa kayak aku kurang apa lagi. Maksudmu aku yang harus digituin adalah apa? Kenapa dia nggak memilih kamu? Bukan. Apa? Kenapa kamu harus begitu sama orang lain pas masih sama aku? Oh, kenapa kamu dikhianati? Gitu ya. Kenapa nggak clear aja gitu ya? Kan harusnya bisa, kalau emang dia mau sama cewek itu, dia mutusin aku dulu dong. Kan ini enggak. Itu yang menjadi masalah, ya. Itu. Ini kamu ceritanya kayak mau nangis gitu? Enggak mau nangis, cuman sedih aja aku. Kayak bukan sedih karena dia pacaran, dia karena sama dia yang nikah lain. tuh enggak sedih sama sekali. Kalau dia nikah mau bodo amat gitu. Tapi kayak perlakuannya itu loh. Nyakitin kamu? Iya. Kayak dia bahagia di atas penderitaan orang gitu sekarang gitu sih. Tapi ya udahlah, aku udah ikhlas juga. Aku juga nggak mau di sini. Bentar. Di sini aku nggak ngejatoin dia. Aku pokoknya nggak mau ngejatoin. Aku cuma pengen etikat baik dari dia aja gitu. Dia bisa nggak minta maaf ke aku gitu. Karena ya sakit aja. Kayak tiba-tiba keluarganya lebih memihak ke perempuan itu, terus aku dibilang aku pansos segala macem, padahal kan enggak, aku cuma mengutarakan apa yang aku rasain, tapi dia nggak terima, gitu sih. Sedih sih, karena waktu itu juga kan dia udah ngomong ke mamaku kan, jadi malu aja, kayak malu, sedih, pokoknya campur aduk deh, gitu. Sebenarnya kamu lebih nggak terima kepada perlakuan yang kamu terima gitu, bukan masalah jodohnya, bukan kamu, bukan itu gitu ya, atau kamu iri atau kamu cemburu, bukan itu, tapi keperlakuan itu ya.
kamu mungkin menduga seolah-olah keluarganya berarti udah tahu dong. Iya, tapi Gitu ya. menutupi mungkin ya. Menutupi dari kamu Iya. gitu ya. Bahkan sekarang ketika kamu mengutarakan apa yang kamu rasakan, Aku tetap kamu malah disalahin. masalah itu kamu Iya. merasa kamu tetap disalahin, Iya. kamu dipojokin gitu. Walaupun sekarang juga mungkin netizen gak percaya sama aku kan, apa yang aku omongin mungkin mereka gak percaya, tapi ya seenggaknya aku udah lega, aku udah bisa mengutarakan itu gitu. Kamu kenalnya deketnya sama dia dari mana sih? Ntar dulu. Kenalnya itu pertama dia nge-follow aku tiba-tiba. Di Instagram. Iya, di Instagram. Terus? Terus udah gitu pas nge-follow aku, dia awalnya kan aku juga nggak terlalu tahu dia ya, tapi aku tahu last child-nya ini. Cuman aku nggak terlalu tahu dia siapa dan aku juga nggak ngikutin berita-berita dia. Berita dia nggak ngikutin. Kan kamu Enggak. jadian September 2024. Kalau baca artikel kan Virgon. Nggak, kejadiannya nggak iya September, tapi kenalnya kan sebelum September. Iya, kenalnya sebelum September. Kenalnya sebelum September. Iya. Kamu nggak baca berita bahwa di bulan Juni 2024 itu Virgon kena kasus narkoba? Enggak. Oh, Enggak, tapi maksudnya berarti- nggak peduli juga gitu akunya. Karena nggak mau tahu, aku cuma tahu lagunya doang, nggak tahu dianya. Tapi kenalannya sebelum itu, sebelum Juni. Iya kayak sesudah ada kasus. Perceraian Kainara sama dia kayaknya. Iya, pasti kalau sudah perceraian iya. Tapi Iya. kasus narkobanya itu Oh iya. sesudah itu. Iya. Sesudah itu apa pas lagi ada kasusnya kayaknya? Di antara itu. Tapi bukan kamu kan yang Bukan, yang- beda dong. Itu namanya juga beda. Beda. Iya. Oh, oke. Jadi sesudah itu September baru jadian. Itu pun aku kaget juga kan, dia tiba-tiba nge-follow aku, ada apa gitu. Posisinya juga di situ aku lagi ada syuting juga di My Heart, terus kebetulan teman syuting aku ini satu manajemen gitu sama dia, dan dia suka nanyain aku sama temen aku. Oh, itu cerita awalnya. Ya. Oke, ya. Jadi intinya bukan masalah nggak terima bahwa kamu bukan jodohnya atau kamu iri atau cemburu, bukan. Tapi yang menjadi masalah adalah kamu ngerasa kayak kenapa kamu diperlakukan seperti itu, kenapa kamu dihianati, dan kenapa ya istilahnya kayak dipermalu apa ya? Jadi Disalahkan sih. disalahkan Iya, gitu, nggak apalagi nggak dipercaya lah ibaratnya. nggak dipercaya, Ya, iya disalahkan, nggak dipercaya pokoknya ceritanya. Iya, semua omongan aku ini disangkanya tuh kayak udah bohong gitu. Ya aku juga nggak masalah sih, karena kan ini kan perasaan aku ya yang pengen aku utarakan gitu. Dan itu valid ya, Iya. karena itu perasaan kamu gitu. Dan kamu berharapnya kalau dia minta maaf lebih bagus. Aku pun juga ya udah, aku udah ikhlas. Kalau Sebelum enggak- dia minta maaf pun aku udah maafin. Ya, oke, akhirnya dimaafin. Ya udah kan emang udah nikah cuman ya gitu lah. Udah nikah juga kan. Baiklah Una. Habis ini kita ada bintang tamu lagi ya, ada Endro Andika. Ini baru kali ini aku ketemu sama istrinya ya. Nah, aku mau korek-korek istrinya Endro Andika. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Indah Secret.